demokrasi parlementer. Tahun 1950 sampai tahun 1959. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pelaksanaan demokrasi parlementer didasarkan pada UUD sementara tahun 1950. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. 1. Kabinet Natsir September tahun 1950 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir. Tokoh yang berperan, Mr. Mohrum, Dr. Sumitro, Jojo Hadikusumo, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ir. Juanda, dan Mr. Asaat. A. Program kerja Kabinet Natsir: meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman, menguatkan konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang. B. Hasil kerja: memetakan politik luar Indonesia yang bebas aktif, masukannya anggota PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. C. Masalah yang dihadapi: Menus upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda, mengalami jalan buntu. Timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. 2. Kabinet Sukiman April tahun 1951 Februari 1952. Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Suketro PNI dan Sukiman Wijo Sanjojo Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI pada 26 April tahun 1951. Program kerja kabinet ini mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dirjen kepentingan petani, mempercepat persiapan pemilihan umum, dan menjalankan politik luar negeri. Kendala yang dihadapi: pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia. 3. Kabinet Wilopo, April tahun 1952 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur dan berhasil dibentuk kabinet baru. Program kabinet ini menjadi program dalam negeri, menyelenggarakan pemilihan umum, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Kendala yang dihadapi: adanya kondisi krisis ekonomi, terjadi defisit kas negara, munculnya gerakan separatisme, dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa terjadi. Peristiwa 17 Oktober tahun 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil, sehingga munculnya masalah intern. 4. Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 Juli tahun 1953 Agustus 1955. A. Program kerja: mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri. B. Hasil kerja: disusunnya kerangka panitia pelaksanaan pemilu, persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus tahun 1955 Maret 1956. A. Program kerja: memerintahkan polisi untuk menangkap Mr. Jody Gandokusumo, melaksanakan pemilu secara baik. B. Hasil kerja: penyelenggaraan pemilu yang demokratis. C. Masalah yang dihadapi: ketidaksenangan dan perseteruan antara para pemenang. 6. Kabinet Ali Sastro Amijojo 2 Maret tahun 1956 Maret 1957. A. Program kerja: memperjuangkan pengembalian Irian Barat, mengusahakan perbaikan nasib buruh dan pegawai. B. Hasil kerja: pembatalan seluruh perjanjian KANB, kepentingan Belanda di Indonesia diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. 7. Kabinet Juanda Maret tahun 1957 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh R. Juanda. Program pokok dari Kabinet Juanda: membentuk Dewan Nasional, normalasi keadaan IRI, melancarkan pelaksanaan pembatalan KANB, perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan mempercepat proses pembangunan. B. Ancaman disintegrasi bangsa antara THN tahun 1950 sampai tahun 1960. Adapun peristiwa yang terjadi: 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil Api IRA. 2. Pemberontakan Andi Aziz. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan ROS. 4. Pemberontakan PRRI Permesta. 2. Perkembangan ekonomi. A. Penyebab kekacauan ekonomi Indonesia: 1. Pemerintah Belanda tidak mewariskan nilai yang cukup. 2. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik. 3. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar. 4. Masalah pertambahan penduduk. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. B. Pendidik AN. C. Kesenian. C. Masa demokrasi terpimpin tahun 1958 sampai tahun 1965. 1. Perkembangan politik demokrasi terpimpin yang berlaku di Indonesia.
Dimulai dari dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Dekret 5 Juli menandakan berakhirnya era demokrasi parlementer. A. Menuju demokrasi terpimpin. Satu latar belakang demokrasi terpimpin. AUD yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat. B. Kegagalan konstituante menetapkan UUD. C. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri. D. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. Demi menyelamatkan negara, Presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI No. 75 tahun 1959 sebuah dekret yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang isinya sebagai berikut. A. Pembubaran konstituanti. B. Tidak berlakunya UIDS tahun 1950 dan berlakunya kembali UUD tahun 1945. 2. Dekret Presiden tahun 1959. A. Latar belakang pemilu tahun 1955 mengantar terbentuknya DPR dan konstituanti. Konstituanti belum berhasil merumuskan UUD baru. Kegagalan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, namun terjadinya perbedaan pendapat di antara para anggota konstituanti mengenai isinya. B. Proses terbentuknya dekret. Pada 23 April tahun 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat di depan sidang konstituante yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD NRI tahun 1945. Amanat Presiden itu diperdebatkan dalam konstituante dan akhirnya diputuskan dalam pemungutan. Presiden itu diperdebatkan. B. Peta kekuatan politik nasional. C. Pembebasan Irian Barat. Ada 3 bentuk. 1. Perjuangan diplomasi. Ditempuh dengan 2 tahap, yaitu A. Secara bilateral, melalui perundingan dengan Belanda. B. Diplomasi dalam forum PBB. 2. Perjuangan konfrontasi politik, ekonomi, dan militer. D. Konfrontasi terhadap Malaysia. Konflik Malaysia muncul setelah golongan komunis yang pada awal kemerdekaan, di sisi lain golongan komunis di Brunei, Singapura, Sarawak, dan Sabah masih diduduki Inggris. Pada saat yang bersamaan Inggris dan Malaya mempunyai perjanjian. D. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali keluarnya surat peringatan 11 Maret tahun 1966, berlangsung sampai tahun 1998. 1. Perkembangan politik. A. Penyederhanaan partai politik. Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia PDI, Golongan Karya Golkar. Dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Memasukkan ABRI ke kancah politik. Upaya lain untuk menciptakan stabilitas politik adalah dengan menetapkan ganda ABRI. Peran ganda yang dimaksud adalah peran hankam dan sosial digunakan sebagai temang pemerintah. C. Membubarkan MPRS dan diganti dengan MRR. Berdasarkan hasil pemilu tahun 1971, untuk pertama kali AI mempunyai MPR, yakni bukan MPRS. Pemimpin MPR dan DPR hasil pemilu tahun 1971 adalah Idham Khalid. Selanjutnya MPR ini mengadakan sidang pada bulan Maret tahun 1973 yang menghasilkan beberapa keputusan. Diterimanya Timor Timur sebagai bagian dari NKRI. Timor Timur merupakan sebuah wilayah bekas koloni Portugis yang dianeksasi oleh militer Indonesia antara 17 Juli tahun 1976 sampai 19 Oktober tahun 1999. Pada saat itu provinsi merupakan provinsi Indonesia yang ke-27. Menata politik luar negeri. 1. Kembali menjadi anggota PBB. Pemerintah menyadari bahwa kembali menjadi anggota PBB akan memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, maka pada tanggal 28 Desember 1966 Indonesia diterima kembali menjadi anggota PBB. Penyambutan kembali Indonesia menjadi anggota PBB ditunjuklah Adam Malik menjadi Ketua Majelis Umum Indonesia, juga menjalin persahabatan kembali dengan negara-negara yang selama ini renggang. 2. Pemilihan hubungan dengan Malaysia. Pada tanggal 29 Mei 1 Juni tahun 1966 di Bangkok, Indonesia kembali
Menjalin hubungan kembali untuk menormalisasi hubungan dengan Malaysia. AFE Pemilihan Umum. Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan, Orde Baru Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru berorientasi kepada penyelamatan ekonomi nasional. Dilakukan karena terjadi inflasi yang cukup tinggi karena kenaikan harga pada awal tahun 1966. A. Stabilitas dan rehabilitasi ekonomi. Stabilitas dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan cara mengendalikan harga barang yang terus melonjak. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki sarana ekonomi untuk menjamin berlangsungnya sistem ekonomi yang terencana dan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. B. Kerjasama luar negeri. Pemerintahan Orde Lama meninggalkan hutang kepada negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 2-7 miliar untuk mengantisipasi hal tersebut. Pemerintah memberikan pengertian kepada negara yang meminjami dana kepada Indonesia agar menunda pembayaran utang Indonesia pada tanggal 19/20 September tahun 1966. Indonesia mengikuti perundingan di Tokyo. Indonesia berjanji bahwa pembayaran utang akan dilakukan dengan menggunakan devisa ekspor. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata. Program kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru adalah transmigrasi keluarga berencana, Puskesmas dan Posyandu. B. Pendidikan. Dalam himpunan MPR tahun 1993, di bidang pendidikan fasilitas sekolah dasar sudah semakin merata. Fasilitas sekolah yang telah dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia yang berusia sekolah dasar. C.KE Budayaan. Usaha peningkatan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian kebanggaan dan kesatuan nasional. Ing masa reformasi tahun 1998 sekarang. 1. Perkembangan politik. An Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998, terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. BMA, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah atau untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilaksanakan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. D. Penghapusan dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah konsep yang berarti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI tidak hanya menjalankan peran sebagai kekuatan pertahanan saja, tetapi juga menjalankan peran sebagai pengatur negara. Penghapusan dui fungsi ABRI terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak masa reformasi, istilah ABRI sudah tidak berlaku lagi dan berganti dengan TNI alias Tentara Nasional Indonesia dan Polisi. Penyelenggaraan pemilu. Pemilu pada masa reformasi berlangsung aman dan tertib. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 dilakukan minimal 2 tahap. Tahap pertama, memilih partai politik dan anggotanya. Tahap kedua adalah pemilu presiden. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia, masa reformasi, kemerosotan ekonomi, dan motor pada akhir pemerintahan Soeharto dan awal reformasi diatasi oleh pemimpin nasional. Mereka mengadakan kebijakan ekonomi dengan mengharapkan mampu mengeluarkan Indonesia dan krisis ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diambil adalah optimalisasi fungsi dan kerja BPPN, mendorong efisiensi di berbagai sektor. Pemerintah juga mengadakan kebijakan yang bertumpu pada usaha-usaha dan pemantapan ekonomi rakyat adalah sebagai berikut. Perluasan lapangan kerja, menyediakan kebutuhan pokok rakyat, menyediakan fasilitas umum. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial.
Pada masa reformasi, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Terjadi berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah masyarakat, yang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik. B. Pendidikan. Pada masa reformasi di Indonesia, terjadi perubahan yang signifikan. Dalam sistem pendidikan, pemerintah memberikan prioritas yang tinggi terhadap anggaran pendidikan dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara APBN untuk pendidikan. Selain itu, ada juga upaya untuk merumuskan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Pada tahun 1975 terjadi reformasi pendidikan di mana pendidikan digunakan sebagai alat untuk pembangunan nasional era reformasi. Pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan, namun era reformasi juga memiliki dampak yang kurang baik terhadap pendidikan di Indonesia. Kualitas kebudayaan sebagai dasar pendidikan mengalami penurunan. C.KE Budayaan. Dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia.